Ya, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab ya sama teman-teman. Nah, di sini saya mau bacain pertanyaan-pertanyaannya. Oke, nah ini pertanyaan buat Mas Ivan nih. Kalau untuk kita bikin Facebook Ads, itu apa kita harus punya Facebook page? Gitu. Kalau misalnya nggak punya, apa tetap bisa running? Gitu, Mas Ivan. Oke, thank you Mas Alex. Kalau Facebook page itu suatu keharusan, kalau misalnya mau beriklan itu wajib. Tapi kalau misalnya Instagram tidak wajib. Jadi walaupun gini kasusnya, misalnya teman-teman hanya punya Facebook page, tapi mau iklannya tayang di Instagram pun, tanpa punya Instagram pun itu bisa dilakukan. Tetap bisa tayang. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya Facebook page sama sekali, itu nggak akan bisa tayang iklannya sama sekali. Jadi usahakan menggunakan Facebook page. Dan ini kebiasaan buat orang-orang yang hanya aktif di Instagram tapi tidak aktif di Facebook page adalah Instagramnya isinya penuh, lengkap. Tapi lihat Facebook page itu udah kayak kuburan janda. Kosong. Nah, jadi usahakan kalau teman-teman memang akan beriklan, otomatis nanti iklannya itu profile Facebook page-nya itu akan muncul di setiap iklan. Jadi usahakan untuk isi Facebook page-nya dengan konten-konten yang bagus. Karena ada kalanya orang yang lihat iklannya, instead dia klik tombol learn more-nya, dia malah klik profilnya, dia mau ngeliat. Begitu dilihat, profilnya dibuka, kuburan. Kuburan janda lagi. Sepi. Jadi usahakan Facebook page-nya itu aktif dan selalu ada isinya. Semoga terjawab ya. Oke, nah terus kalau ini pertanyaan lanjutan ya Mas ya. Terus kalau untuk placement tadi, itu apakah bisa kita cuma placement di Instagram aja gitu? Jadi tetap menggunakan platform Facebook Ads tadi, tapi mau placementnya cuma di Instagram saja gitu. Itu bisa atau enggak? Bisa. Jadi tinggal tadi begitu kita masuk ke setting placement, otomatisnya kita matikan dan kita pilih manual dan kita pilih hanya Instagram only. Tapi sebelum teman-teman memutuskan hal itu, ada kalanya dites dulu, dicek dulu. Karena kadang di mindset kita gini ya, kebanyakan orang sekarang cuma pakai Instagram, nggak ada yang pakai Facebook. Tapi 80% iklan yang saya jalanin untuk beberapa produk itu lebih banyak hasilnya dari Facebook ketimbang di Instagram loh. Gitu. Jadi dites dulu, jangan berasumsi dengan apa yang asumsi kita aja. Kita tes dulu, jalanin iklan, kita cek mana yang paling banyak hasilnya. Kalau ternyata memang 80-90%-nya Instagram, ya wes, Instagram aja jalanin. Tapi kalau masih terbagi 50-50 ya jangan kalau kayak gitu. Karena Facebook itu di sebagian daerah masih raja. Mungkin di Jakarta, mungkin di Bandung itu jarang pakai Facebook. Tapi kalau udah agak minggir dikit nih, contoh kayak ke Serang, itu nggak ada yang pakai Instagram, malah Facebook semua. Jadi hati-hati dengan hal itu. Boleh di-share dikit nggak Mas? Itu produknya apa nih yang Mas pengalaman tadi? Oh, ada beberapa Mas. Minuman, Okay. ada minuman biasa, ada minuman kesehatan. Saya juga properti juga handle. Dan kemudian ada motor, salah satu merek motor. Itu rata-rata dari Facebook. Bahkan yang motor yang lebih parah, itu 95% kali dari Facebook. Oh, 95% ya dari Facebook ya. Jadi tidak semuanya hanya asumsi kita Instagram jalan, tapi Facebook pun sebenarnya lebih bagus juga. Jadi kita harus cek dulu. Nah, terus misal nih, kalau dia mau placement di Instagram saja ya, itu kira-kira lebih optimal mana bikinnya lewat Facebook dashboard tadi, kayak yang Mas Ivan udah demoin ke kita, atau langsung aja lewat promote Instagram, tools promote Instagram gitu, lebih optimal mana kira-kira? Dua-duanya sama, Mas Alex, karena memang berjalan di atas platform yang sama. Perbedaannya hanya di Facebook Ads Messenger. Facebook Ads Manager, kok jadi Messenger gara-gara ada gosen barusan. Jadi itu lebih detail, jadi kita bisa setting banyak hal gitu kan. Nah, contoh di detail targeting kita bisa pilih tadi demografi, bisa pilih behavior, bisa pilih interest. Tapi kalau di Instagram langsung dari aplikasinya itu kita hanya bisa memilih interest aja. Kita nggak bisa memilih demografi, kita nggak bisa memilih behaviornya. Tapi kalau dibilang optimalan mana sama, karena berjalan di atas platform sama. Cuman pilihannya lebih sedikit aja. Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman baru belajar nih dan langsung ke Facebook Ads biasanya agak pusing. Bisa coba untuk mulai dari Instagram Ads dulu. Jalanin dulu, maksimalin dulu, paham dulu cara kerjanya gimana. Karena strukturnya semuanya sama.
Coba dulu, nanti lama-lama udah pede pindah deh ke Facebook Ads untuk yang lebih more advance lagi. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih kita pakai Instagram Ads itu aja ya. Itu untuk Facebook page-nya kan tentu pasti harus ada ya. Tetap Betul. harus ada. Karena kan Instagram bisnis kan otomatis create Facebook page ya. Bener ya Mas? Betul, betul Mas. Tapi untuk Facebook page-nya sendiri apa tetap harus di-maintain? Gitu. Tetap Mas. Kayak tadi saya bilang, nanti tiba-tiba dia ngeklik profilnya yang muncul kuburan janda gitu kan. Oke. Ya. Tetaplah, karena sedikit banyak itu adalah muka kita juga kan, wajah kita di online kan. Jadi sebaiknya tetap dioptimize. Oke. Nah, terus ini ada yang tanya lagi, kalau mau lihat performa iklan yang baik, bagaimana ya? Mungkin ini kayak parameternya, Mas. Oh, oke. Gitu, apa aja yang dilihat gitu? Kalau, oh ya ini iklan saya optimal gitu. Mungkin saya boleh share screen aja ya, saya contohin ya. Silakan, Mas. Nah. Sebentar ya. Kelihatan ya Mas Alex ya? Iklan layar saya ya? Ya, kelihatan. Oke. Ini ada 2 contoh iklan di layar. Ini yang tadi kita bikin bareng-bareng, contoh campaign, tapi ini statusnya masih in draft. Maksudnya belum dipublish ya, masih draft. Tapi ini adalah yang sudah jalan. Nah, ini saya tes berapa hari yang lalu kalau nggak salah ya. Yang teman-teman perlu perhatikan sebenarnya kalau misalnya ngelihat iklan itu performanya bagus atau tidak. Oh ya, sebelumnya satu tips, kalau misalnya teman-teman bikin iklan kan diwajibkan untuk ngetes dulu ya. Ngetes dulu jalankan selama 3 hari atau maksimal 7 hari. Kita lihat hasilnya bagus atau tidak. Nah, kalau misalnya nggak bagus, coba ganti. Mungkin targeting audience-nya yang nggak benar gitu. Mungkin tadinya mahasiswa, kita pilih ke orang kantoran, atau mungkin gambarnya kurang menjual gitu kan. Coba eksperimen terus sampai ketemu yang tepat. Nah, selama masa testing tersebut, jangan langsung kepedean, langsung ambil budget langsung sehari 1 juta gitu kan. Daily budget sehari 1 juta. Biar gue langsung banyak jualannya, biar tajir melintir, beli Ferrari gitu lusanya gitu kan. Nggak. Kalau Facebook Ads semudah itu, semua orang udah punya Ferrari. Jadi jangan terlalu kepedean saat kita mengiklan, coba pasang budget seminimal mungkin, misalnya 20.000 sehari atau 30.000 sehari sambil kita testing. Nah, saat kita review, apa yang kita lihat? Pertama, ini campaign traffic ya yang ini ya. Pertama resultnya. Resultnya ada 7. Berarti 7 orang yang ngeklik iklan saya gitu. Dan reach ini adalah orang yang terjangkau iklan saya. Jadi dari 1027 orang, ternyata hanya 7 yang ngeklik. Gitu. Dan kemudian impression ini adalah berapa kali iklan saya itu tayang di layar handphone mereka atau layar browser mereka. Ini berapa kali. Dan cost per result. Nah, ini yang paling penting. Jadi cost per result itu adalah biaya per kliknya. Kan kita ngomongin campaign traffic ya. Jadi satu klik itu saya kena bayar di sini karena currency-nya dolar, $1.32. Berarti kalau saya udah ngabisin $7, berarti saya sudah menghabiskan di sini amount spend-nya adalah $9. Berapa tuh? Udah hampir 100 ribuan lah ya. Nah, ini menurut saya bukan kampanye yang sukses. Kenapa? Nah, karena harganya mahal banget. Per kliknya itu $1, ya kan? Jujur tergantung negaranya, karena ini saya nggak nembak di Indonesia ya. Tapi kalau kita ngomong, ini saya nembak di negara lain. Tapi kalau kita ngomongin Indonesia, rata-rata klik traffic itu mungkin di sekitar 1.000, di bawah 1.000 lah. Bisa 800 perak per klik, bisa 500 perak per klik. Saya pernah dapat the lowest itu sekitar, kalau nggak salah 75 perak per klik. Tapi itu cuma jalan berapa hari, itu the lowest I can get. 75 perak, lumayan lah 75 perak. Tapi rata-rata di 500 sampai 1.000 perak. Kalau kita ngomongin Jakarta, kota besar. Mungkin kalau kota kecil bisa lebih turun lagi, bisa sampai Rp100 per klik gitu kan. Nah ini saya gede banget. Kenapa? Saya nembaknya bukan di Indonesia, saya nembak ke negara luar. Tapi tetap menurut saya ini terlalu besar. Dan pertimbangan kedua saya terlalu besar adalah
Kolomnya ini teman-teman bisa ganti ya. Jadi misalnya performance and click contoh ya, klik sini. Ini kolomnya berubah dia. Nah, yang saya suka dari kolom ini ada CTR. CTR, click-through rate. Click-through rate ini adalah dari berapa banyak yang orang yang ketampilan iklan saya, berapa persen sih yang ngeklik. Nah, di sini click-through rate saya kecil, cuman 1%. Kecil banget gitu. Nah, berapa sih idealnya beda-beda, tapi kalau bisa di atas 1% itu udah bagus banget. 2%, 3% itu udah bagus banget. Nah, ini menurut saya gagal karena CTR-nya kecil dan juga cost-nya terlalu besar, which is $1.32. Nah, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan apa? Result-nya pertama, reach-nya menjangkau berapa orang, cost per result-nya berapa, dan juga terakhir tadi CTR-nya. CTR-nya di sini, persentasenya langsung dihitung, 1,24%. Nah, cukup itu aja sih, walaupun masih ada beberapa metrik lainnya, tapi itu sudah cukup untuk teman-teman bisa ngukur. Oke. Itu kalau minimum berapa ya Mas ya? Untuk kita mau coba-coba dulu tadi, minimum berapa? Kalau gitu. Kalau traffic sih setahu aku bisa 15.000 per hari, Mas, minimum. Kalau iklan traffic ya. Kita set iklannya 15.000 per hari ya. Iya. Jadi itu buat coba-coba udah oke ya. Udah oke kok, cukup. Karena kan per kliknya mungkin cuma dapat 800 perak. Berarti kalau 15.000 kan bisa dapat berapa klik tuh. Jadi nanti kalau udah bagus baru kita naikin budgetnya ya Mas. Yes, kalau kita sudah pede ternyata hasilnya bagus, CTR-nya tinggi, terus cost per result-nya rendah, ya udah naikin aja budgetnya. Berarti ini iklan kita udah dapat winning campaign nih, tinggal kita naikin budgetnya. Oke, ya. Nah terus ini pertanyaan dari saya gitu kan. Saya ingin tahu juga kalau misalnya katakanlah kita punya budget 500.000 gitu Mas. Nah, kita kan bisa ada dua macam ya cara menghabiskannya. 5 hari 100.000 ya kan per hari, atau 10 hari 50.000 per hari. Nah, kalau menurut Mas lebih optimal yang mana gitu? Per harinya budgetnya lebih besar atau durasinya lebih panjang? Keputusan itu mungkin bisa diambil setelah testing sih Mas, kalau menurut saya. Jadi mungkin kalau kita gambar prosesnya, jadi bentar ya. Nah, ini iklannya misalnya day one ya. Ini iklan kita tayang nih. Nah, sampai ke day 3, katakanlah kita ngetes sampai hari ketiga deh, ya kan? Iklan kita. Ternyata kita ngeliat iklan kita winning campaign, bagus. Nah, selama periode day 1, day 3 ini ya mungkin saya sarankan dengan budget seminimal mungkin kan, bisa 15.000 tadi, atau mungkin kalau di opsinya Mas Alex tadi adalah 50.000 per hari. Misalnya itu masih budget yang reasonable untuk ngetes selama 3 hari, 50.000 per hari. Begitu sudah selesai, berarti dari day 1 sampai day 3 kita udah spending 150.000, betul kan ya? Nah, kita masih punya selisih sekitar 350.000 rupiah, ya kan? Nah, dari sini berarti kita udah yakin nih kampanye bagus dan berjalan dengan optimal. Ya wes, berarti di day keempat kita coba naikin budgetnya dari 100.000 per hari. Berarti ini bisa running ya kurang lebih 3,5 hari ke depan. 3,5 hari ke depan, Mas. Nah, balik lagi keputusan itu diambil berdasarkan kok hilang? Hilang Mas. Keputusan itu diambil berdasarkan tadi tes 3 hari tersebut. Oke, dan ini bisa dilakukan di Facebook Ads ya? Yes, betul. Kalau Instagram Ads nggak bisa ya kayak gini ya? Instagram Ads sebenarnya pakai platform Instagram maksud saya kan? Bisa juga sih Mas, tetap bisa dilakukan juga. Sama aja konsepnya. Jadi tinggal dimatiin terus di promote again gitu kali ya? Iya, tinggal dimatiin terus promote again. Terus budgetnya digedein pastinya. Oke, ya. Sip. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Karena kan tadi ada yang pakai Instagram Ads doang nih, Mas Ivan. Jadi saya pingin tanya juga gitu.
Bisa sama aja konsepnya. Begitu jalan 3 hari, 7 hari, udah oke, bagus. Saran saya jangan di-extend ya. Jadi iklan yang running di Instagram jangan diedit terus di-extend. Saran saya tunggu sampai mati, bikin lagi yang baru. Oh, oke. Kalau di Instagram Ads. Kenapa? Karena saya nemu kasus ada. Pertama saya sendiri yang nemu. Jadi ini kasus konyol. Jadi begitu diedit, waktu itu saya jalanin iklan 20.000 per hari. Saya pikir bagus, saya jalanin, saya edit di tengah-tengah, Mas. Jadi 50 sorry. Ini editnya di Facebook Manager-nya di Instagram atau Ads. di Instagram-nya? Oh, Instagram Instagram-nya Ads ya? langsung. Oke. Nah, saya ganti jadi kalau nggak salah, wah ini bagus, periodenya dari 3 hari saya jalanin ke seminggu. Saya mau tahu tes lebih lanjut, itu dengan budget 20.000 per hari kalau nggak salah. Tiba-tiba 20.000 saya itu berubah menjadi 200 juta, Mas. Oh. 200 berubah menjadi 200 juta dan saya bingung tiba-tiba begitu sekali iklan twing hasilnya tuh drastis dan luar biasa banget. Terus saya curiga kok bisa sedrastis ini. Begitu saya masuk ngelihat 20.000 saya per hari itu jadi 200 juta per hari. Langsung dalam beberapa jam saya udah habis sekitar 800 ribuan deh kalau nggak salah. Untungnya saya monitor ya. Coba kalau saya nggak monitor udah kemakan tuh duitnya tuh. Nah, iya. Itu saya posting nih di Facebook, di YouTube saya, cerita saya tentang itu. Dan kemudian setelah itu ada sekitar 3 orang lagi DM saya ceritakan hal yang sama. Kalau dia ngedit di Instagram Ads-nya terus tiba-tiba budgetnya jadi ngaco. Oh, oke. Jadi ya mending ya udah biarin selesai baru dipromote again gitu kali ya. Iya, betul. Mending itu lebih aman sih ketimbang tiba-tiba kayak saya meledak. Oke. Terus tadi ada yang tanya lagi, 1 pixel bisa dibangun. Ini ada yang tanya. Jadi kalau misalnya nih, ini karena sebutin merek, jadi saya sebutin marketplace aja lah. Okay. Tadi kan contohnya ada yang CTA-nya ke apa namanya ke link ya. Nah, kira-kira linknya itu bisa semua link website, marketplace gitu bisa ya, Mas ya? Bisa. Oh, bisa ya. Ke semua link kecuali link afiliasi atau link ke website-website yang memang di-ban sama si Facebook-nya, punya authority yang jelek lah di mata Facebook. Oke. Atau website yang membahas kayak pornografi, penjudian gitu-gitu itu nggak bisa. Ya. Oke. Terus, nambahin dikit, Mas. Ya, boleh Mas Tian. Dan itu ngaruh banget ke ini kan, Mas Ivan ya. Ngaruh banget, landing page itu ngaruh banget ke cost per link-nya ya, CPC-nya ya, cost per klik-nya. Kalau landing page-nya dia nggak optimize, bisa mahal. Bisa mahal. Kalau dia kalau di optimize, itu bisa lebih murah. Nah, aku share screen sedikit, Mas. Ini tak liatin yang kalau pakai si jualan ya, bener banget tadi yang dibilang. Kebetulan kita juga ngiklanin sih. Jadi kita punya toko juga yang kita iklanin. Nah, ini iklan ini iklan kita. Jadi kita jualan juga nih teman-teman. Kita cost per result itu bisa sampai Rp450 lah. Dan ini padahal ini kita localize di area Bandung. Jadi kayak lebih narrow lagi ya, lebih cuman kota Bandung doang gitu. Kebetulan kita punya toko namanya Juvan. Jadi kita kita jualan barang-barang grosir. Nah, grosir-grosir seperti ini. Jadi kita bisa dapat di 450 dan kalau kita ada 2 area, ada di Jakarta juga. Kalau di Jakarta ini kita bisa dapat sampai ini 535, lebih mahal sih ya gitu. Untuk area Jakarta. Jadi landing page ini ngaruh banget gitu untuk ngoptimize kemana dia bakal nyampe. Nah, kebetulan si jualan ini landing page-nya itu benar-benar udah cuman simple gini doang gitu, benar-benar dioptimize untuk teman-teman bisa show ininya gitu, show produknya, show tokonya, dan ini bisa nurunin CPC juga gitu. Kalau ke marketplace gitu kan, tanda kutip yang untung kan marketplace-nya ya teman-teman ngasih traffic gratis tuh ke mereka sih happy aja ya. Kalau ini masuknya ke toko teman-teman, jadi buat kita sih nggak masalah. Justru makin teman-teman ngiklanin, di kita beratnya adalah kita mesti bayarin servernya gitu. Tapi ini ngebantu teman-teman untuk jual secara lebih gampang lah gitu. Dan saya nggak rekomen sih Mas Alex ya, kalau misalnya ya walaupun bisa dilakukan, kita punya produk di marketplace, terus kita kirim traffic ke marketplace directly.
Kenapa? Karena tadi kalau nggak salah Mas Dian sempat mention noise-nya tinggi, Mas. Jadi gini, kita pengen ada traffic yang kita kirim ke landing page, itu tujuan orang di landing page itu hanya satu, beli produk kita. Ya kan? Jangan teralihkan di dalam situ tiba-tiba ada bisa beli pakai data dulu, ada rekomendasi produk orang lain, ada beli produk ini. Jadi kan kalau psikologi sales ya, semakin banyak pilihan yang disajikan ke orang, semakin dia bingung dan lebih lama untuk take time untuk memutuskan. Tapi semakin narrow, kita cuma kasih satu pilihan, ya udah dia akan pilih itu nggak kemana-mana lagi. Itu psikologi landing page. Jadi kalau di landing page itu kita kirim ke jualan, kita bisa fokus ke produk kita doang, ya kan? Tapi kalau ke marketplace, ntar yang ada kita kirim traffic ke marketplace, dia belinya produk orang lain, rekomendasi produk, sakit hati lah sebenarnya. Ya betul. Saya pernah tuh ngalamin gitu kan, dapat iklan marketplace, saya klik barang yang ada di iklan nggak ada malahan. Iya, malah kelempar ke yang lain kan? Malah kelemparin ke lain malahan. Gitu. Kalau pakai website sendiri atau mungkin jualan gitu ya, udah fokus ya di situ gitu. Iya. Ya jadi jangan sampai sakitnya tuh di sini. Ya. Udah kita yang bayar lagi gitu. Nyebelin banget. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Aristio. 1 pixel bisa digunakan banyak campaign ya? Bisa. Karena basically itu pixel itu identitas yang nempel di website kita yang fungsinya untuk melaporkan aktivitas website itu ke ad account kita. Jadi bisa untuk banyak campaign bisa, tapi kalau untuk banyak website hati-hati sekarang karena websitenya harus diverifikasi gitu. Jadi tapi menjawab pertanyaan untuk banyak campaign bisa. Oke. Terus ini ada lagi pembayaran iklan, bagaimana ya? Nah, tadi mungkin nggak tahu, Mas Iman udah jelasin atau enggak? Pembayaran iklan ya? Ya. Saya belum jelasin sih, Mas. Tapi pembayaran iklan itu bisa dilakukan dengan kartu kredit, ya kan? Nah, kalau akun-akun lama Facebook itu kalau nggak salah itu bisa manual payment. Akun saya masih bisa tuh manual payment, jadi via bank transfer. Tapi kesini kalau nggak salah dia harus kartu kredit. Kalau nggak salah OVO sudah support ya, kalau nggak salah. Deposit gitu dia kayaknya, Mas. Deposit sih yang saya tahu. Deposit tahu. Tapi bayarnya bisa pakai beberapa channel gitu. Iya, tapi kalau mau simple bisa pakai kartu debit. Nah, kartu debit itu bukan BCA, biasanya yang berlogo Visa atau Master. Ada beberapa bank kayak Bank Mandiri kalau nggak salah bisa. Tapi yang biasa sering saya pakai Genius, mohon maaf nyebutin merek ya. Genius itu karena gampang kan, Genius tinggal download aplikasinya, daftar, nanti dikirim kartunya, nah itu udah bisa dipakai buat Facebook Ads. Dan saya pribadi lebih aman menggunakan kartu debit ketimbang kartu kredit, Mas. Kalau kasus kayak tadi tuh tiba-tiba 20.000 jadi 200 juta, kalau kartu kredit amsyong saya. Tapi kalau kartu debit kan udah kalau saldonya habis ya udah gitu, dia nggak bisa narik kan. Ya. Atau pakai kartu kredit yang limitnya kecil ya? Bisa juga. Jadi kan over limit udah nggak bakal bisa ke debit lagi gitu. Oke. Terus ini ada tanya lagi, kalau untuk budget 100.000 per hari selama 5 hari, idealnya dapetin potential reach audience-nya tuh dapat berapa banyak ya? Nah, asumsi aja misalnya katakanlah jelek-jelek kita dapat 1.000 per klik ya. 1.000 rupiah per klik. Berarti kalau 50.000 itu kan kita dapat 50 klik. Ya kan? 50 per hari berarti 50 klik. Nah, berarti kalau misalnya kita ngomongin 3 hari, ya berarti kita tinggal kali aja matematikanya. Saya agak bego matematikanya. Jadi 50 kali 3 berapa ya? 150. 150 klik gitu. Nah, tapi gini, kalau dalam masa testing 3 hari pertama atau seminggu pertama, itu terkadang harganya lebih mahal ketimbang setelah melewati masa testing tersebut. Jadi biasanya jangan gatel nih selama 3 hari pertama, yang kita prediksi misalnya per kliknya 1.000. 3 hari pertama tiba-tiba 3.000 per klik. Panik, bakaran jenggot, langsung mau diganti iklannya, stop, jangan. Itu memang proses evaluasi yang terjadi. Ibaratnya itu pengorbanan yang harus kita lakukan kalau mau menikah. Kalau mau punya Facebook Ads iklan berjalan dengan baik. Jadi biarin aja, itu dia lagi belajar. Namanya anak kecil kan jatuh dulu, belajar jalan. Nah, kalau dia tuh mencoba mempelajari produk kita ini cocok nggak disajikan ke customer yang kita pilih dengan materi iklan seperti ini. Dia coba, itu logika dia berpikir.
Setelah 3 hari seminggu, kita biarin, kita kasih dia waktu belajar, biasanya itu budget malah turun, Mas. Jadi yang tadinya 1.000, ternyata memang kalau selama audiens kita tepat sasaran, iklan kita bagus, landing page-nya aman gitu kan, itu biasanya dari 1.000 bisa turun tuh kayak tadi Mas Tian bisa sampai 500 perak. Drastis setelah melewati masa learning phase tersebut. Jadi jangan gatel per jam ditengokin, per jam diganti, per jam diedit. Biarin aja dulu selama 3 hari minimal atau 7 hari seminggu. Oke. Nah, ini sebaiknya centang atau enggak detail targeting expansion? Ini beda-beda pendapat sih, Mas Alex. Ada beberapa orang yang lebih suka menggunakan detail targeting expansion, tapi ada juga yang enggak suka juga. Tapi kalau saya pribadi, saya di tengah. Kita bisa menggunakan si detail targeting expansion itu kalau misalnya kita merasa kita sudah Facebook itu kan dia mengumpulkan data point, mengumpulkan data untuk kita berdasarkan klik yang terjadi, berdasarkan target audience yang kita sajikan. Jadi dia mencoba meraba nih, iklan kita tuh untuk siapa, seperti apa, dan mau jualan apa. Nah, kalau dia sudah punya data yang cukup, kita pilih target detail target expansion itu mungkin aman. Kenapa? Karena si Facebook sudah punya data point yang cukup. Tapi kalau misalnya belum, kita nyalain, biasanya ujung-ujungnya ibaratnya dia belajarnya belum 100%, kita udah suruh dinyalain detail targeting expansion, biasanya nanti targetingnya tidak sesuai yang kita harapkan. Kenapa? Karena detail targeting expansion itu dia mencoba untuk memperluas targeting kita di luar dari yang sudah kita setting, Mas. Misalnya kita setting hanya ke mahasiswa gitu, tapi karena detail targeting expansion dia kirim juga ke ya udah deh mahasiswa baru lulus boleh juga deh gitu kan, dikasih juga iklannya gitu, atau yang baru mau jadi mahasiswa kayaknya boleh juga nih ditembakin juga gitu. Itu kalau dinyalakan. Nah makanya usahakan kalau misalnya memang kita sudah running iklan cukup lama dan Facebook sudah mengenali iklan kita dengan baik, silahkan dinyalakan si detail targeting expansion itu. Oke. Nah terus cara setting audiens sesuai dengan minimal pendapatan tuh bagaimana caranya, Mas? Itu nggak bisa untuk di Indo, Mas. Kebetulan hanya untuk US only. Mohon maaf, jadi nggak bisa diapa-apain kalau itu bisa ada pilihan antara untuk US. Tapi mungkin saya ngakalinnya biasanya kalau saya mau targeting di Facebook itu ada tadi yang saya kasih contoh high value goods. People with high value goods. Ada people with low value goods. Terus kalau nggak salah ada yang tengah-tengah ya. Medium value goods kalau nggak salah ya. Jadi itu menandakan kayak tingkat konsumtifnya dia. Kalau low value goods berarti dia senangnya barang-barang yang murahan nih. Berarti kita bisa tahulah kurang lebih tingkat ekonominya seperti apa. Terus high value goods mungkin adalah orang-orang yang senang barang-barang branded, konsumtif. Nah berarti kan kita bisa tahu juga dia seperti apa. Balik lagi, pilih yang mana tergantung jenis produk kita. Apakah produk kita ada di low value apa di high value? Kalau produk kita di low value, terus kita maksain mau nembak ke orang yang di high value, justru malah nggak kena. Karena mereka yang high value merasa geli gitu pakai barang-barang yang low value mungkin gitu. Jadi harus disesuaikan. Oke. Nah, ini tadi pertanyaan lanjutan ya dari yang Facebook page itu, Mas. Kalau mau bikin, tadi kan dibilang kalau mau bikin ads di Facebook harus punya Facebook page. Nah, betul. Seandainya Facebook page-nya itu atas nama pribadi gitu. Sedangkan set iklannya buat perusahaan. Apakah ads-nya tetap bisa dijalankan? Facebook page itu kan begitu kita setting, dia minta namanya. Kalau ini maksudnya mohon maaf mungkin Facebook ad account kali ya, bukan Facebook page ya? Kayaknya Facebook ad account deh kayaknya. Saya kalau Facebook page setahu saya juga sama ya dengan account yang ini ya. Iya, ya. Karena kalau Facebook page itu biasanya kan begitu kita setting dia minta kan namanya apa, nama company-nya apa atau nama brand-nya apa. Nah, kalau ad account itu kadang nempel ke punya kita pribadi. Jadi ad account itu adalah akun iklannya. Jadi misalnya saya bikin iklan menggunakan akun iklan saya pribadi, tapi saya menjalankannya untuk punya kantor. Ya bisa-bisa aja, nggak masalah selama kita punya akses ke Facebook page kantornya. Misalnya kita admin di Facebook page kantornya itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kantornya ngasih nggak.
Atau mungkin kitanya keberatan nggak itu punya kita pribadi dipakai buat kantor. Itu sih mungkin yang jadi masalah. Jadi lebih ke internal communication ya. Tapi so far sih nggak masalah, bisa. Ya, oke. Nah, terus ini ada yang tanya lagi, kalau di laporan bagian penayangan, kesalahan akun itu kenapa ya? Tapi notifikasi iklannya aktif. Kesalahan akun, account error mungkin. Account error kayaknya. Account error tapi notifikasi iklannya itu aktif gitu. Oke, itu mungkin kayak gini. Sebentar. Saya ada akun iklan yang account error juga kalau nggak salah. Saya tes dulu ya, Mas. Sebentar ya. Ya. Ini saya share screen. Mungkin contohnya kayak gini ya. Account error, tapi iklannya nyala, ya kan? Tapi account error ini biasanya karena duitnya. Jadi antara dia tidak berhasil ngedebet ke kartu kita, atau kalau sistemnya top up, balance-nya habis, gitu kan. Jadi itu biasanya berurusan dengan billing sih. Jadi kalau misalnya memang ada account error, coba masuk ke sini, all tools, dan kemudian masuk ke billing. Nanti di situ ketahuan kenapa dia errornya. Ya, oke. Nah, terus tadi ini pertanyaan lanjutan lagi mengenai yang tadi kita bilang link ya. Itu bentar tadi. Tadi udah dijawab ya. Yang link ini udah dijawab sih tadi. Lebih efektif mana ya? Nah, ini ke Mas Tian. Jadi kan Mas Tian bilang kalau jualan itu gratis ya kita pakai. Nah, kedepannya kira-kira berbayar nggak, Mas? Belum ada rencana. Belum ada rencana berbayar, masih kebetulan kita juga masih baru sih teman-teman, jadi kita masih minta masukan ke teman-teman juga gitu, apalagi fitur yang diperlukan, masih dikembangkan lah produknya. Jadi untuk saat ini sih belum ada rencana bayar ya untuk aplikasinya, jadi dipakai dulu aja karena kita masih ngelihat juga sih responnya gimana gitu. Gitu, Mas. Oke. Mudah-mudahan sih nggak berbayar selamanya, Mas ya. Iya, bener. Terus ini apa nih? Privilege apa saja yang diperlukan, yang perlu di-note untuk lebih interest? Saya kurang paham sih pertanyaannya. Iya, ini aku agak bingung juga nih. Oke, aku lewatin dulu ya. Jadi mungkin Sunario bisa ditulis kembali. Maksudnya apa ini pertanyaannya? Kemudian Kak Ivan, apakah hasil tracking SIPAS bisa digunakan untuk membuat custom audience? SIPAS itu yang connect ke marketplace kalau nggak salah ya. Menjawab pertanyaan itu bisa karena basically SIPAS itu kan salah satu kekurangan kalau misalnya iklan ke marketplace adalah nggak bisa nanam Facebook Pixel ke marketplace-nya. Nah, kalau udah kerjasama dengan program SIPAS tersebut yang which is biasanya merchant besar, itu bisa, dan biasanya kita bisa bikin juga layaknya Facebook Pixel pada umumnya, kita bisa bikin custom audience based on konversi, based on orang yang ngeklik, itu harusnya sudah bisa dilakukan. Jadi menjawab pertanyaan itu bisa. Oke. Terus apakah Facebook Ads ini selalu harus buat Facebook Pixel? Enggak selalu. Enggak ya? Jadi ada beberapa kasus memang nggak perlu. Kayak contoh misalnya kita ngejalanin si brand awareness, nggak perlu Facebook Pixel. Iklan traffic kita nggak perlu juga Facebook Pixel, bisa dijalankan. Iklan message juga bisa juga tanpa Facebook Pixel. Facebook Pixel itu lebih relate dengan apa ya? Next levelnya lagi lah teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru belajar awal, nggak usah pusing dengan Facebook Pixel dulu. Sudah punya tool Facebook Ads-nya, sudah punya landing page-nya misalnya sebagai jualan, udah cukup maksimalin. Next-nya itu step-step berikutnya. Jadi kalau misalnya masih di level awal, jangan pusing itu dulu. Nanti yang ada malah nggak jalan. Belajar yang ada dulu aja. Yes. Nah, ini buat Mas Tian nih. Link produk jualan 2 level. Itu ada kategori sama seperti marketplace atau enggak ya? Ya, benar Mas. Ini aku coba sambil share screen kali ya, biar lebih gampang. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi jualan, ini misalnya toko nih, ini tokonya kebetulan toko internal kita. Jadi
Kalau teman-teman nanya, kalau jualan ngasih aplikasi gratis terus dapat duitnya dari mana? Kita juga ikut jualan. Jadi kita punya toko. Jadi dengan aplikasi jualan ini kita bikin namanya toko grosir online. Jadi kita kerja sama grosir-grosir, kita bantu sebarkan produk mereka dan ini kita jual. Jadi ini linknya misalnya, teman-teman mungkin kalau mau lihat nih aku share di chat kali ya. Sorry sebentar. Ini salah satu contoh ya. Ini di Bandung gitu ya. Nah ini kalau dilihat pakai handphone lebih enak lagi. Kebetulan ini kan memang frame-nya dia memang untuk mobile view lah gitu ya. Nah di sini ada ini yang dilihat oleh buyer ya, potensial buyer, pelanggannya teman-teman. Ada level produk, ada level kategori. Jadi teman-teman bisa ngeset. Misalnya kalau teman-teman dapat link gitu ya, misalnya ini ada produknya apa, misalnya ini makanan gitu, ada Oreo biskuit misalnya, nanti bisa diklik, nah ini masuk ke level produk. Nah ini nanti teman-teman sebenarnya bisa ngelengkapin sampai deskripsi produknya apa, ininya apa gitu. Nah kalau tertarik mau beli tinggal beli nanti. Nah nanti belinya berapa? Jadi teman-teman ada card-nya, ada keranjangnya lah gitu. Nah seperti itu. Misalnya dari sini pilih ya kayak marketplace saja sebenarnya experience ya. Cuman di kita itu yang belum ada dua payment dengan logistik. Jadi untuk pengiriman itu belum integrated dengan belum integrated dengan jasa pengiriman. Itu kita masih develop juga. Jadi teman-teman bisa di kita nanti kasih pilihan dua. Apakah ini mau ambil di tempat atau mau dikirim? Nanti teman-teman masih harus manual ngecek ke jasa pengiriman lain gitu. Nanti cost-nya dimasukin bisa ketahuan misalnya untuk nah ini nih. Ini page-nya kalau di desktop agak nggak enak ya. Namanya siapa, nomor teleponnya berapa, ini kita ngisi. Ini form ordernya nih. Mau ambil tempat atau dikirim, alamatnya di mana kalau mau ambil tempat, catatan, nanti ada rinciannya gitu. Nah, kalau mau diambil tempat langsung gitu. Misalnya tetangga atau apa ya udah ambil tempat aja gitu misalnya kan ambil ke rumah. Nah, di sisi di sisi kita seller nanti ini aplikasinya nih. Nah, ini aplikasi jualan. Jadi melarang begini. Nah, ini aplikasi jualan. Jadi di sini teman-teman bisa ngeset. Nanti teman-teman ada 4 tab di sini, ada 4 di navbarnya ada 4 item, ada beranda, summary-nya, ada pesanan. Nah, ini saya belum ada pesanan nih. Jadi pesanan pun ada step-stepnya, ada pesanan baru dalam proses selesai dibatalkan misalnya gitu ya. Nah, ini saya coba share link toko saya deh ke teman-teman. Ini saat ini kan toko saya belum ada pengunjung nih, jumlah pengunjungnya masih 1. Nanti saya coba share ke sini, ke grup ya misalnya. Nah, itu teman-teman kalau klik di chatnya, nanti nambah nih jumlah pengunjung saya berapa gitu. Jadi saya bisa tahu. Ini traffic lah. Jadi nanti yang dari Facebook pun ke sini bisa kelihatan, oh trafficnya nambah apa enggak, beneran masuk apa enggak gitu. Nah itu kelihatan di sini nih jumlah pengunjungnya gitu. Nah teman-teman bisa ngeset produknya gitu. Misalnya ini saya jual ada produk, ada level kategori gitu. Nah apa yang mau dibikin? Nanti tinggal dibikin aja kayak gitu. Nanti ini pun bisa dibagikan linknya gitu ke teman-teman misalnya gitu. Nah ini udah nambah kan pengunjungnya, berarti udah ada 3 orang yang barusan klik kayak gitu. Nah, nanti pesanan pun nanti kalau teman-teman bikin pesanan dia otomatis akan masuk ke sini. Nanti akan ada stepnya dalam proses selesai dibatalkan. Nah, misalnya ini yang pernah saya selesaikan gitu ya. Ini ada siapa yang pesan, nanti saya bisa share invoice-nya. Saya bisa lihat invoice-nya juga, udah berapa. Misalnya saya mau download buat pembukuan saya segala macam. Jadi lebih gampang. Nah, ini aplikasinya. Ini enaknya macOS yang baru bisa nampilin aplikasi iOS tuh enak banget ternyata sekarang bisa preview gini nih. Nah ini available-nya di iOS dengan Android, tapi versi lengkap memang lebih banyak di Android ya teman-teman. Untuk iOS beberapa fitur dia ada yang belum bisa, tapi so far sih udah yang essential-nya yang bisa teman-teman pakai udah bisa langsung dipakai. Mudah-mudahan kebayang cara pakainya teman-teman. Gampang banget sih sebenarnya. Oke, ya kita lanjut. Nah, ini ada yang tanya lagi, untuk potential reach itu ada takarannya enggak ya?
Kalau terlalu luas itu nggak baik kan? Atau sebaliknya gitu? Gimana Mas Ivan? Potential reach kalau saya tadi sempat contohin di Jarum, coba saya share screen ya. Bentar ya Mas. Oke, ini yang tadi kita bikin ya. Saya klik edit. Kemudian masuk ke adset. Nah, di sini ada potential reach di sebelah kanan. Saran saya adalah kalau teman-teman usahakan jarumnya selalu nunjuk ke atas kayak gini. Jangan terlalu ke kiri dan jangan terlalu doyong ke kanan juga. Jadi kalau bisa tetap di atas. Tapi selama masih di garis hijau, harusnya sih masih aman. Jadi nggak perlu pusing. Tapi kalau saya pribadi ada rule of thumb yang saya sendiri ikutin, tapi ini aturan saya pribadi, teman-teman mau ikutin boleh, enggak boleh. Saya selalu memaksimalkan untuk potential reach-nya selalu di atas 200.000. Selalu di atas 200.000 itu untuk saya pribadi. Tapi kalau misalnya mau sampai sebanyak 10 juta, 20 juta, 30 juta, kira-kira kebanyakan bagus nggak? Selama masih di garis hijau harusnya masih aman. Dan selama budgetnya bisa menjangkau 30 juta orang tersebut harusnya masih aman. Jadi kalau misalnya gini, teman-teman potensial risk-nya sampai 30 juta, tapi budgetnya cuma 500.000. Yang jelas nggak akan ke cover semuanya. Tapi kalau selama ini hanya akan cover sebagian, tapi yang penting simpelnya gini, selalu usahakan jarumnya ini berada di garis hijau ini. Tidak terlalu ke merah ataupun tidak terlalu ke kuning. Itu Mas saran saya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Ini banyak banget nih pertanyaannya. Luar biasa nih teman-teman di sini. Nah, ini buat Mas Tian nih. Bagaimana caranya saya pakai produk jualan ini gitu? Apakah ada pendampingannya sampai sukses berjualan? Luar biasa nih. Mintanya banyak banget nih. Untuk pakai jualan langsung gampang sih, langsung download, registrasi, langsung bisa bikin buka tokonya. Itu semua gratis. Kalau untuk itu bisa langsung dicoba sih. Jadi nggak perlu registrasi macam-macam, nggak perlu kalau marketplace sekarang harus store KTP apa segala macam ya gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu ribet. Nah, untuk pendampingan follow akun Rintisan. Nah, biasanya ini workshop kita lumayan rutin sama Rintisan. Untuk komunitas nanti pelan-pelan akan kita bangun. Jadi karena ini kita masih ngelengkapin produknya juga. Jadi sambil kita lihat kalau ada masukan tuh boleh juga untuk di-share ke kita. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang optimasi jualan online dan lain sebagainya, kalau Rintisan kita sering bikin teman-teman acara-acara seperti ini gitu. Jadi dengan jualan kita udah seri keempat ini kayaknya ya. Iya. Nah, jadi teman-teman di sini nanti jangan keluar dari grupnya. Jadi kalau misalnya kan itu ada di grupnya. Nah, nanti kalau misalnya ada event lagi kita akan share di situ. Gitu. Kalau misalnya mau join di grup besarnya kita, nanti saya share deh linknya. Gitu. Caranya join di grup besarnya Rintisan, gitu kan. Jadi setiap ada event, setiap ada kegiatan, teman-teman bisa ikut. Dan mayoritas kita kasih gratis, gitu, buat teman-teman di sini. Oke, selanjut lagi. Bisa di-download iOS dan Android ya, Mas Tian ya, jualan ya? Yes, ada iOS, ada Android. JOOALAN, jualan. Ya. Nah, terus ini Irfan. Nah, cara testing interest biar target yang efektif bagaimana ya? Apakah interest itu selalu harus dimasukin ya, Mas Ivan? Oke. Interest tidak harus selalu dimasukin. Itu kan cuma salah satu dari ketiga kategori besar kan. Ada demografi, ada interest, dan behavior. Nggak pakai interest pun nggak masalah. Itu semua tergantung kitanya sendiri. Nah, cara ngetesnya gimana? Balik lagi kayak tadi yang sempat saya bilang, running iklannya, let's say gini, iklan pertama kita mau ngambil angle mahasiswa. Interestnya adalah orang-orang yang suka dengan laptop misalnya, interestnya seperti itu. Suka dengan teknologi, itu interest yang kita ambil, tapi profesinya adalah mahasiswa. Nah,
Ads pertama kita jalanin selama 1 minggu. Ternyata resultnya tidak terlalu bagus. Ternyata harganya juga cukup mahal. Oke, berarti minggu kedua kita matiin tuh iklan, kita ganti dengan iklan baru. Angle yang kita ambil bukan mahasiswa. Sekarang kita ambil angle-nya profesinya adalah karyawan. Tapi tetap suka dengan teknologi. Interest-nya berarti sama kan? Tapi profesinya karyawan. Nah, begitu kita jalanin ternyata lebih berhasil. Ternyata click through rate-nya kecil, resultnya lebih kecil gitu kan, dan kita dapetin hasil lebih banyak. Nah, itu dia kita harus ngetes. Kalaupun tes kedua belum berhasil, ads kedua, tes lagi sampai ads ketiga, sampai kita dapat yang kira-kira menurut kita potensi, menurut kita bagus dan worth it untuk kita naikkan budgetnya. Kalau misalnya masih belum, ya jangan. Tes terus sampai menurut kita masih dapat, kita bisa dapat yang lebih bagus lagi. Nah, interest tidak selalu ada, tergantung kita. Mungkin bisa teman-teman pakai tes, pakai interest bagus nggak? Terus besokannya iklan kedua nggak pakai interest, bagus nggak gitu. Dites aja. Karena dalam iklan tidak ada yang namanya benar dan salah. Mau ibaratnya pengiklan advertiser kelas dunia pun nih, dia harus melalui level testing tersebut. Dia nggak bisa bilang ini pasti jamin jalan gitu, nggak bisa. Mau yang level kelas dunia pun dia harus testing dulu, cek mana yang berhasil, mana yang enggak. Jadi kita pun lakukan hal yang sama juga. Gitu. Oke. Ya, lanjut. Ini ada yang tanya dari Chandra, tanya ke Mas Tian ya. Jualan end prosesnya sampai mana ya? Apakah sampai invoicing, collect order, dan tadi udah di-share ya tadi ya? Ya. Apa mau ditekankan lagi Mas Tian? Boleh, kurang lebih sih kita saat ini sampai di order manajemennya dulu, Mas Chandra. Jadi untuk payment dan logistik itu masih dilakukan manual di luar. Memang ujung-ujungnya tetap masih ada tektokan via WhatsApp dulu, karena tetap ada chatnya dari antara seller sama buyer, dan semua notifikasi, misalnya perpindahan step gitu ya, dari pesanan sudah selesai, dari step diterima, lalu misalnya akan dikirim, itu nanti akan ada notifikasi ke buyernya via WhatsApp. Nah, belum ada payment, memang karena untuk di online ini kan payment system yang harus dikembangkan sebenarnya kan Rekber ya, rekening bersama. Jadi kayak ada escrow account, ada escrow-nya dulu, maksudnya dari buyer kirim dulu ke escrow account-nya, ke Rekbernya, baru kalau barang sampai nanti baru dia dikirim. Nah, develop ini yang masih agak tricky. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya ada aplikasi sejenis yang mungkin dia ada payment di dalamnya, tapi yang dilakukan adalah ya direct transfer langsung gitu, tanpa tanpa ada moderasi di tengahnya. Jadi ujung-ujungnya banyak yang penipuan. Jadi dia barangnya ditransfer sama dia, tapi duitnya ditransfer, barangnya nggak dikirim sama seller. Nah, ini kita nggak mencegah ini untuk tidak terjadi dulu. Jadi pembayaran masih kita lakukan masih bisa teman-teman lakukan secara manual. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ini mencurigakan atau enggak, teman-teman bisa cut gitu. Jadi nggak mesti ngikut flow dari sistem dulu. Sambil nanti kita bikin develop untuk payment. Jadi saat ini dia di collecting order, memanage dulu. Jadi teman-teman dari semua media, ordernya masuk ke satu aplikasi, yaitu pakai jualan, di manage di situ, di list di situ, sampai nanti invoicing. Jadi invoice-nya ada. Teman-teman bisa rekap, teman-teman bisa bikin laporan juga. Untuk logistik dan payment itu masih on proses kita develop. Gitu Mas Alex. Oke. Ya, jadi karena jualan juga masih develop ya, teman-teman juga bisa pakai aja, dicobain. Jadi biasanya sih kedepannya pasti akan lebih baik lagi gitu, karena memang semua tools tentunya pasti nggak mungkin sempurna di depan gitu kan. Gitu. Terus ada lagi apa ya tadi ya? Oh, pembayarannya untuk Facebook Ads ya. Itu kartu debit, kredit, OVO bisa ya? Saya kurang tahu sih kalau OVO. OVO bisa ya? Mas Ivan atau Mas Timo? Saya pernah lihat sih Mas, tapi di akun saya nggak nongol. Tapi akun orang lain saya pernah lihat. Jadi sepertinya bisa. Nggak tahu Mas Tian pernah ngalamin nggak ada OVO? Coba cek deh. Kalau nggak salah malah GoPay dulu pernah gitu bisa. Ya. Iya. Terus ini cara mencegah agar Facebook Ads tidak dihack.
Saya belum pernah dengar sih. Emang ada yang dihack juga ya, Mas Ivan? Oh, ya? ada Mas, banyak. Oh, ada ya? Ada. Ya kalau nggak dihack, aktifkan masuk ke settingan kita, terus ada security kan. Di security itu aktifkan two-factor authentication. Jadi kalau ada yang login harus kirim kode OTP dulu ke handphone. Oh, mungkin Facebook account-nya ya, account-nya yang dihack ya? Ya, semuanya sih di Business Manager sama di Facebook profile pribadinya kalau bisa ditanam two FA tadi, two factor authentication. Tapi kalau Facebook Ads-nya udah running, nggak bisa dihack kan itu? Bisa aja sih Mas, ya, lewat di take over sih Mas. Ya, iya, lewat profilnya, di take overnya. Profilnya itu ya. Jadi yang kita bisa secure ya profilnya kita itu ya. Iya, yang paling disecurekan ya profilnya sih sebenarnya. Karena kalau udah dapat profil bisa masuk mana-mana kan? Iya, benar. Bisa minjem duit ke teman-temannya. Dan akhir-akhir ini tuh Facebook sering ngeblok account ya Mas ya. Maksudnya oh iya Mas, parah. Beberapa kali kayak di suspicious activity padahal saya normal aja gitu. Iya. Saya hilang 1 account itu udah. Oh iya, itu emang parah tuh. Kayaknya semenjak dia yang lagi disu sama policy yang monopoli dagang itu tuh yang di US dia dan pemilu kemarin dia memperketat benar-benar AI-nya dia. Sensitif banget, benar. Sensitif kayak cewek lagi dapet. Jadi hati-hati kalau misal. Ini mungkin tips buat teman-teman di sini, Facebook Ads kalau buat perusahaan sebaiknya jangan pakai akun pribadi ya. Iya. Gitu. Karena kalau misalnya sampai kena yang tadi suspicious activity itu yang kena akun Facebook pribadi kita gitu, akun pribadi. Saya udah hilang 1 gitu. Ya satu-satunya sih, saya nggak punya banyak akun gitu, satu-satunya hilang dah. Saya minggu lalu hilang 2, tapi mati suri 1 Mas. Oh, gitu. Yang 1 bisa aktif lagi, yang satunya wassalam kayaknya. Ya saya udah wassalam juga sih. Justru mau tanya Mas Ivan nih, bisa diaktifin lagi nggak itu ya? Kalau kita nggak melanggar sih harusnya bisa. Jadi saya juga kemarin sempat bahas ini di YouTube. Jadi ya kita appeal sih Mas, kita minta review. Manual review, jadi kalau misalnya di blog kita klik tombol reviewnya, jadi biasanya nanti manual review dijalanin tuh sama mereka, sama Facebook Rep. Nah kan iklan dia AI-nya dia tuh agak agresif sekali alias brutal akhir-akhir ini, jadi yang benar pun dibilang nggak benar kadang. Nah makanya manual review diperlukan biasanya setelah manual review, kalau kita memang tidak melanggar ya itu diaktifkan lagi. Kecuali kebetulan apes kita dapat Facebook Rep-nya yang males Mas. Langsung. Jadi case saya kemarin dijawabnya gini, mohon maaf kita tidak bisa mengaktifkan kembali akun Anda karena akun Anda sering melanggar kebijakan policy Facebook. Langsung saya bilang, apaan yang sering melanggar gitu kan, ini baru kejadian sekali gitu. Terus saya minta request review lagi dan akhirnya kan jatuhnya ke orang berbeda kan penempatannya, sama orang berbeda baru dibilang oke, terima kasih, kita cek dan tidak ada apapun yang melanggar. Jadi yang pertama tuh males tuh kali itu. Iya. Atau habis diomelin bosnya langsung bilang nggak bisa deh. Saya problem terbesarnya itu nomor handphone saya itu lupa saya ganti di situ. Nah, jadi waktu appeal susah saya. Ya udah. Challenge OTP-nya nggak berhasil. Iya, itu yang saya salah kemarin. Kebetulan saya baru bisa cek nih Mas, add payment method-nya bisa pakai debit credit card. Debit ya, credit card. Bank transfer, BNI, Mandiri, CIMB, Danamon, ATM Bersama, Doku Wallet sama OVO. Iya, Doku. Benar. Doku sama OVO. Oke. Nah, ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Kita juga udah ada satu lagi. Ini terakhir ya, teman-teman ya, dari Ramadia. Mau tanya untuk audience itu lebih baik custom audience atau look alike audience? Oke. Itu dua audience yang berbeda, Mas Rama. Jadi bukan mana yang lebih baik, tapi itu 2 hal yang berbeda. Custom audience itu adalah audience yang kita kumpulkan berdasarkan aktivitas yang terjadi. Misalnya, kita bikin custom audience dari orang-orang yang sudah nonton video kita. Nah, itu kalau dia sudah pernah nonton kan berarti dia punya interest dengan konten kita kan. Suatu saat kita tembakin iklan lagi ke dia, itu akan menjadi lebih bagus. Itu namanya retargeting ads. Nah, sedangkan lookalike audience itu bukan merubah. Jadi Facebook mengenali pola orang-orang yang ada di custom audience tersebut. Dia kenali dan dia coba mencarikan orang-orang serupa yang kira-kira punya habit, interest, behavior-nya itu sama. Gitu. Jadi misalnya kita mulai tadi orang yang suka nonton video kita bikin custom audience tuh, orang yang suka nonton video. Nah,
custom audience tersebut kita bikin lagi jadi lookalike. Jadi dia akan mencari orang-orang yang kurang lebih kepribadiannya sama, suka nonton video dan suka konten-konten seperti yang kita sajikan. Jadi itu memperluas audience lagi sebenarnya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, nggak ada yang lebih baik. Itu beda sifatnya dan beda treatmentnya. Semoga terjawab Mas Rama ya. Oke. Sip. Ya,